Makanya orang yang tertawa, terbahak-bahak, bahagia kelihatannya, tapi karena nafsu itu hanya tawa dalam tangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka untuk meneladani ayat-ayat Allah. Pagi hari ini kita melanjutkan tema tentang al-hawa al-mudba'u ilahun yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Al-hawa, hawa nafsu yang diikuti adalah ilahun, adalah Tuhan, yu'badu yang disembah, min dunillah selain Allah azza wa jalla. Hawa nafsu yang diikuti adalah Tuhan yang disembah selain Allah. Kenapa demikian? Innal ibadah hiyal inqiyad wal khudu. Sesungguhnya ibadah itu adalah tunduk patuh. Famanin qada li hawahu wa khada'a li syahawatihi faqad asbaha abdan laha. Maka barang siapa yang tunduk patuh pada hawa nafsunya, tunduk patuh pada syahwat-syahwatnya, faqad asbaha abdan laha, maka sungguh dia sudah menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Wa innal hawa wasyahawat la tazalu bil insan, dan sesungguhnya hawa nafsu, syahwat la tazalu bil insan akan terus menerus menguasai manusia. Fala yasduru fi tasarrufati illa anha, maka tidak muncul perilaku dari manusia kecuali dari pengaruh syahwat dan hawa nafsu itu. Wa in khalafa fikrahu wa aqlahu, walaupun bertentangan dengan pemikiran dan akalnya, wa naqadha ma'rifata wa ilmahu, dan bertentangan dengan ilmu pengetahuannya dan ilmunya. Wa hakadha tajidu abdatul hawa yaghmiduna ayunahum an ru'yatil haq. Demikianlah akhirnya Anda akan dapati penghamba hawa nafsu itu, orang yang mengikuti hawa nafsu itu, yaghmiduna ayunahum an ru'yatil haq, akan memejamkan matanya dari melihat kebenaran. Wa yasummuna adhanahum an simaihim,
akan mentulikan telinganya dari mendengar kebenaran. Fala ya'rifuna istiqomatan, maka mereka tidak akan mengerti istilah istiqomah, wala yahtaduna sabila, dan tidak akan mendapatkan jalan hidayah sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-hawa ilahun yu'badu fil ard. Hawa nafsu adalah Tuhan yang disembah di atas dunia. Summatala, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat surat Al-Furqan ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, ma tahta dhillis samai ilahun yu'badu. Tidak ada di bawah kolong langit ini Tuhan yang disembah. A'dhami indallahi ta'ala, lebih besar dosanya di sisi Allah, min hawa mutba'in, dari hawa nafsu yang diikuti. Ai aktsaru itsman, maksudnya yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena penghamba terhadap hawa nafsu itu adalah ausa wa syarron, li'annahu ausa syarron, karena dia lebih luas akibat keburukannya. Ayat maupun hadis-hadis ini juga pendapat sahabat ini jelas menunjukkan kepada kita betapa bahayanya mengikuti hawa nafsu. Karena itu para jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan terhadap hawa nafsu adalah dilawan, adalah diperangi, adalah dikendalikan, bukan diperturutkan. Sebenarnya realita telah menunjukkan orang-orang yang melakukan kejahatan, kehinaan, keburukan, kekejian yang merugikan, bukan dia tidak tahu bahwa itu jelek, buruk, jahat, tapi tidak mampu menguasai hawa nafsunya. Orang Islam tahu kalau korupsi itu jelek. Orang Kristen ya tahu, orang Buddha orang ya tahu, orang komunis, orang ateis tahu lek korupsi itu jelek, jahat, buruk, tega, merusak, menghancurkan, merugikan. Bukan tidak tahu, tapi kok dilakukan. Maka itu adalah karena pengaruh hawa nafsunya. Orang tersebut tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sehingga dituruti dan merugikan. Padahal kalau kita lihat di Indonesia ini, tak lihat korupsi, orang-orang koruptor. Orang korupsi itu bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang yang kurang makan, malah kelihatan orang yang kaya ke atas, bahkan sangat kaya, tapi korupsi juga. Padahal makan ya cuma satu piring, malah tambah kaya itu makannya tambah dikit. Kita tambah melarat, tambah doyan mangan. Kenapa? Ya pikirannya wis akeh, kebutuhan akeh, harus kerja berat, ngoli, manol, ngarit, dan seterusnya. Makan enak, nasi tok itu telap-telep.
Iwak sambel, iwak kerupuk enaknya Masya Allah ngalahkan restoran bintang 5. Tapi lek wis kaya raya, ate mangan ini dilarang, mangan itu dilarang. Kolesterol lah, asam urat lah, diabetes. Apa ini? Malah semakin kaya lagi harus ada dokter khusus gizi, dokter khusus ini, dokter khusus makanan. Malah lebih kaya lagi, mau mangan itu sisanya ajudannya. Kenapa? Mau makan gak berani, takut diracun orang. Maka ajudannya suruh nyicipi dulu. Habis itu dia yang makan. Nah itu yang terjadi. Ngapain harus korupsi kayak gitu? Sebentar lagi yongek, mati sudah ditinggal. Mau punya rumah 10, rumah 100, 1000, mau punya istana, mau punya padang golf, mau punya pabrik, mau duit segudang, ya nggak dibawa belas. Pasti ditinggal semuanya. Umpama dibawa ke akhirat ya ndak laku, beda alam. Kenapa harus korupsi, harus mencuri, harus jahat? Itu sebenarnya semua orang-orang yang jahat itu tahu. Wong dibekali hati nurani. Masih ndak pinter-pinter amat. Walaupun ndak ulama. Ya tahu lek jahat itu jahat, lek jelek itu jelek, lek baik itu baik. Karena ada hati nurani. Makanya para jamaah sekalian biasanya orang-orang yang berbuat jelek, jahat itu lagi tidak sadar. Akalnya lagi kurang berfungsi, nafsunya menguasai. Sehingga biasanya kalau sudah sadar, nangis. Kenapa saya dulu begitu? Dan tangisan itu lebih keras lagi, lebih dalam lagi, lebih tak terhentikan lagi. Lek tangisan itu sampun wonten kuburan. Tangisan tak terhenti selama-lamanya. Bahkan minta untuk dihidupkan lagi. Hanya itu permintaan orang di kuburan itu ternyata. Siapapun dia, kafir, muslim, taat, gak taat, baik, buruk. Kalau sudah dikubur permintaannya cuma satu. Ya Allah, hidupkan saya kembali sesaat saja. Saya mau beramal soleh. Lah kita ketika masih di dunia dikuasai nafsu, waktu dibuang-buang begitu saja, seakan waktu tidak berharga. Padahal ternyata paling berharga ternyata ya waktu. Buktinya apa? Buktinya seluruh orang mati itu, kalau diboleh minta ya cuma satu. Minta dikembalikan ke dunia, mau beramal soleh. Lah kita sudah dikasih setahun, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 3 tahun, 5 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Kita gunakan enggak untuk amal soleh. Dibuang-buang begitu saja. Nah itu semuanya karena pengaruh hawa nafsu. Kalau enggak ya pasti digunakan yang maksimal. Karena nyatanya kalau udah diambil waktu itu nggak bisa ditukar lagi, nggak bisa dikembalikan lagi, nggak bisa diminta lagi. Kalau udah meninggal amblas sudah nggak balik lagi. Siapapun dia, sesakti apapun dan sekuat apapun dia, amblas sudah nggak akan balik lagi. Yang dicintai, yang tidak dicintai, yang kaya, yang miskin, yang ganteng, yang cantik, yang terkenal, nggak luput dari itu semua. Termasuk kiai, ulama, ustadz, orang baik-baik ya nggak bisa minta balik lagi ke dunia. Sudah selama-lamanya di sana. Nah kalau nuruti hawa nafsu di sana itu neraka. Na'udzubillahi min dzalik, selama-lamanya. Nah, kalau mengendalikan nafsu, mengikuti tuntunan Allah di surga, nikmat selama-lamanya, bahkan nikmatnya itu enggak ada di dunia ini. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khotoro ala qalbi basar. Katanya Allah itu kenikmatannya itu enggak pernah terlihat
di dunia, nggak pernah terdengar di dunia, dan tidak pernah juga terlintas dalam pikiran. Wadah Ustadz, kan dalam Al-Quran itu tajri min tahtiyal anhar, mengalir di bawah rumahnya itu sungai-sungai. Ada kan di dunia banyak rumah di atas sungai Kali Jagir. Sekarang juga manusia banyak yang meniru ayat-ayat surga itu, bikin villa-villa di atas sungai-sungai, di gunung-gunung, di lembah-lembah, kan ada. Buah-buahan juga ada. Itu hanya makna pendekatan Bapak Ibu sekalian, tidak makna hakiki. Karena lek digambarkan persis kenikmatan surga, semua orang di dunia ini tidak ada yang paham. Karena apa? Nggak ada tandingannya, bandingannya tidak ada. Maka dikasih ya secara umum, orang senang ngadem tempat indah di atas danau, di atas sungai-sungai yang mengalir, air terjun. Itu umumnya manusia senang itu. Akhirnya dikasih gambaran gitu. Dan umumnya manusia ya senangnya ya perempuan, laki-laki, laki perempuan. Ya akhirnya dikasih istilah bidadari. Sebenarnya ada lebih nikmat dari itu. Tapi lek digambarkan persis kita tidak paham. Lek tidak paham ya tidak tertarik. Gitu. Akhirnya kasih gambaran-gambaran yang sepertinya sama, namanya sungai-sungai, buah-buahan, kebun-kebun, taman-taman, itu hanya makna pendekatan. Andai difahamkan betul, hakikinya ya tidak paham. Karena mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Nggak pernah terlihat mata, nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah juga terbayangkan dalam pikiran manusia. Itu bagi orang yang melawan hawa nafsu, bagi orang yang mengendalikan hawa nafsu, bagi orang yang tidak mau memperturutkan hawa nafsu. Aman, baru ke surga. Kalau nurutkan, wah bahaya, sangat berbahaya. Dan ternyata hawa nafsu itu ada di badan kita. Jadi musuh kita sebenarnya ya hawa diri kita sendiri sebenarnya. Musuh utama kita itu. Malah dinyatakan oleh Ibnu Abbas, al-hawa ilahun yu'bad fil ard. Hawa nafsu itu adalah Tuhan yang disembah di atas dunia. Bahkan Imam Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyatakan manusia cuma dibagi dua. Satu, Abdullah, hambanya Allah, mentuhankan Allah, ya dia berhak surga. Yang kedua, Abdun Nafs, hambanya hawa nafsu. Apapun namanya, bentuknya di dalam dirinya atau patung atau orang atau apapun. Yang kedua adalah abdun nafs, penghamba hawa nafsu, itu neraka ujungnya. Hanya dua. Dengan agama, dengan nama agama apapun yang nggak menghamba pada Allah, itu menghamba pada nafsu gitu. Yang pertama adalah Abdullah, menghamba kepada Allah. Ini calon-calon surga semua. Enak, ringkas, padat penjelasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Jadi kalau kita merasa sudah menghamba pada Allah, ya bolehlah berharap surga. Kalau kita menghamba hawa nafsu, sepertinya walaupun kita ngaku Islam, belum ada jaminan selamat. Jangan-jangan sama dengan agama apapun, nama apapun, kalau memperturutkan hawa nafsunya. Karena nggak ada yang diizinkan oleh Allah kecuali kita menjadi Abdullah, hambanya Allah, karena Allah yang punya langit dan isinya, bumi dan isinya, dan yang berhak diibadahi
ditaati, diturut, ya Allah. Karena Allah yang menciptakan dan memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Ini para jamaah sekalian, sehingga ini bisa kita buat berkaca, bercermin diri. Sudahkah kita menjadi Abdullah, menghamba pada Allah, ataukah kita juga sebenarnya casing itu Abdullah. Dalamannya, isinya Abdun Nafs, menghamba pada hawa nafsu. Kalau kita yang penting happy, yang penting terkenal, yang penting berhasil, enak, nyaman, kaya, ya itu namanya masih ada predikat Abdun Nafs. Kalau enggak mempedulikan tuntunan Allah. Boleh enggak Allah ini? Halal enggak? Haram enggak? Orang yang menjadi Abdullah, jangankan triliunan, miliaran, ratusan juta, andai ada uang 1.000 rupiah, tapi itu bukan haknya. Orang beriman yang Abdullah itu enggak akan mau ngambil. Makanya andai kata diturut Allah, semua menjadi hamba Allah, ya aman, tenang, tentram, damai di dunia ini. Karena nggak akan ada orang yang berani mendolimi orang lain. Nggak ada orang mencuri, nggak ada orang korupsi, nggak ada orang yang nyogok, nggak ada orang yang begal, zalim. Karena dia tahu itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi lihatlah, negeri kita ini sudah gampang untuk memahaminya. Kalau orang dikuasai nafsu, jangankan orang kafir, jangankan orang umum. Wong kadang ustadz pun ya korupsi. Kadang kiai pun ya korupsi, profesor, doktor ya korupsi. DPR, MPR, dosen, rektor, santri, rata. Di dunia ini, di Indonesia ini, sing korupsi sampeyan telitilah ya wong Islam. Ya karena mayoritas ya muslim di negeri kita ini. Loh kok bisa gitu agamanya melarang begitu? Ya pengaruh hawa nafsu tadi. Gak mampu mengendalikan hawa nafsunya, sementara dia sudah tahu lah itu haram, merugikan, jahat, merusak, masih dilakukan. Ya karena pengaruh hawa nafsu tadi. Gak benar-benar menghamba kepada Allah. Ya casingnya aja menjadi Abdullah, muslim. Tapi hatinya belum kalau seperti itu. Nyatanya Rasulullah dulu ada kurma di karpetnya gini, satu dimakan, kemudian ingat dia, loh ini kurma dari zakat atau apa ya? Dimuntahkan, kurma satu dimuntahkan. Padahal ya nggak jelas haram, cuma kurma satu dan nggak tahu itu kurma apa ini, zakat apa enggak. Abu Bakar juga gitu, ketika makan kurma terus dia juga nggak tahu begitu, akhirnya diogrok-ogrok, dimuntahkan kurma satu. Lah saiki sak kebun-kebun ini dipangan. Sak sing duwe kebun dipangan, sak kebune dipangan. Sak aspale, sak semene, sak gedunge, sak sungai ini, sak industri dipangan kabeh, sak rakyate dipangan. Nah ini sampean teliti, apa wong Islam apa enggak? Ya ana sing gak Islam, tapi ya akeh sing Islam. Dikandani ndak sadar, tambah ngeladrah, tambah ngamuk. Ya yang pengaruh nafsu. Coba nggak dikuasai nafsu. Matur nuwun Ustaz, terima kasih Ustaz, diingatkan. Ini ada duit, ada 1.000 triliun Ustaz, diapakan? Ngono.
Saya nyolong di Pertamina, saya nyolong di tambang, saya nyolong di kebun, saya nyolong di pajak. Diapakan Ustadz, pumpung saya belum mati? Ngono. Ono asing ngono. Gano sing ngono di kandhane tambah ngamuk, penjara Ustadz. Nah itu apa ngono Bapak Ibu sekalian, mestinya terima kasih malah ngamuk. Ya karena pengaruh hawa nafsu. Coba gak pengaruh hawa nafsu? Matur nuwun Ustaz. Pumpung durung di sate di neraka selamanya. Nah begitu. Tapi kalau pengaruh hawa nafsu gak berlaku itu Quran 30 juz. Gak berlaku itu syariat Islam sakmono. Detail rinci menjelaskan, gak berlaku itu jualannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi jualannya Ustadz, gak laku. Tapi jelek langsung masuk kuburan, langsung nyesel. Ya Allah, hidupkan lagi ya Allah. Saya mau infak, saya mau beramal soleh. Nah. Itu sudah dibocorkan oleh Al-Quran, tapi sendablek aja. Siapa itu? Orang-orang penghamba hawa nafsu. Itu. Karena itu Bapak Ibu sekalian, silahkanlah kita mencapai apapun yang kita inginkan di dunia ini, tapi ingat, jangan mengikuti hawa nafsu. Sehingga apapun yang harus kita capai harus kita sesuaikan dengan keinginan dan kemauan Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, ya mendingan kita sak melarati, sak menderita-menderitai di dunia ini, tapi selamat di akhirat. Daripada kita kaya raya, terhormat, terkenal, ditakuti orang, tapi hasil maksiat itu menambah dalamnya siksaan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya wis gak iri, lena wong sugih-sugih hasil maksiat aja ndak iri. Tapi yang iri itu saya nawong sugih-sugih wong Rungkut Harapan iki lho. Duwe kabeh gawe masjid. Gawe mangan wong pengajian, donasi yatim, anak miskin, orang-orang lemah. Sepanjang saya tahu begitu jamaah Nurul Iman. Wah iri saya nang sugih ngono iku. Wah ini calon-calon surga memang. Kalau mau seperti itu, wah sampean silakan sak sugih-sugih ini wis. Duit-duit dari hasil halal tapi ya. Dari hasil haram ya podo ae gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, ini saya rasa jelas gamblang bagi kita, yang membahayakan kita ternyata ya di dalam diri kita sendiri itu, yaitu hawa nafsu, sehingga kita sendiri yang harus kontrol karena orang lain tidak tahu sejauh mana dosa kesalahan kita, tidak tahu yang di dalam hawa nafsu ini. Yang paling tahu ya diri kita, maka kita harus mengontrol diri. Oh ini nafsu ini, tinggalkan. Oh ini boleh oleh Allah, silahkan diteruskan. Ittiba'ul hawa dhafun la yaliku bil insan al mukarram. Mengikuti hawa nafsu itu adalah kelemahan yang tidak patut bagi manusia yang dimuliakan. Innallaha tabaraka wa ta'ala qad manaha hadzal insan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala sungguh telah memberikan pada manusia ini ma mayyazahu 'anil kainat, sesuatu yang istimewa dibanding seluruh alam. Wa ja'alahu makhluqan mukarraman, dan manusia itu dijadikan makhluk yang dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan oleh Allah. Ini dinyatakan sendiri oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Allah. Walaqad karramna, dan sungguh kata Allah, karramna, Allah bersumpah-sumpah, karramna, kami Allah telah memuliakan Bani Adam, anak keturunan Adam. Coba Allah bersumpah-sumpah kayak gitu, sudah dimuliakan kita ini sebenarnya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami Allah memberikan mereka semuanya kemampuan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami Allah telah memberi rizki Bani Adam minat thayyibat, dari rizki yang baik-baik, wa faddalnahum, dan kami Allah, kata Allah, telah melebihkan Bani Adam itu ala kasirin mimma khalaqna, dibanding banyak makhluk yang sudah kami Allah ciptakan, tafdila, dengan kelebihan keutamaan yang sebenar-benarnya. Nah, ini sudah dinas oleh Allah. Manusia Bani Adam sebenarnya diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dibanding banyak makhluk Allah yang lain. Seharusnya manusia bersyukur dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyatanya kan enggak. Wa hadhil minha allati kanat unwana takrim, dan pemberian Allah yang menjadi simbol kemuliaan manusia itu adalah hiya al-aqlu, adalah akal pikiran. Maka yang lain kan enggak dikasih. Alladzi yubsiruhu bil khair, dengan akal pikiran itu maka manusia bisa melihat kebaikan. Wa yugri bi fi'li, dan mendorong dia untuk melakukan kebaikan dengan akalnya itu. Wa yudriku bi syarr, dengan akal pikiran manusia akan mengetahui keburukan. Alladzi yunfirhu min iktirabi, di mana dengan mengetahui keburukan itu manusia akan lari, menjauh dari mendekat kepada keburukan. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Asy-Syams 8:9. Wa nafsi, demi jiwa, wa ma sawwaha, yang sudah disempurnakan, fa'alhamaha fujuraha, maka Allah mengilhami jiwa-jiwa yang fajir, wa taqwaha, dan jiwa-jiwa yang bertakwa. Wa nafsul basyariyah qabilatun lil khair wasyarr, dan jiwa manusia itu bisa menerima kebaikan, bisa menerima keburukan. Wa muzawadatun bidawafil fujur, dan juga dibekali dengan dorongan-dorongan kefajiran. Wa bawaithit taqwa, dan dorongan-dorongan ketakwaan. Wal insanu bima muniha minal quwwa al-aqilah, dan manusia dengan diberikan kekuatan akal, wa ma u'tiya minal ikhtiyar,
dan diberikan hak untuk memilih, wal qudrati bimalkihi, dan juga kemampuan dengan yang dimilikinya, ayu khalifa hawahu, mampu untuk melawan hawa nafsunya, wa yusaitiru ala nawazi syarr, dan juga mampu mengalahkan dorongan-dorongan keburukan. Nah, inilah kesimpulannya para jamaah Bapak Ibu sekalian. Akal pikiran itulah yang membuat manusia itu lebih dibanding yang lain. Sebab dengan akal pikiran itu manusia akhirnya bisa milih baik buruk, yang jelek, yang baik, yang menguntungkan, yang merugikan. Dengan akalnya itu tahu ini yang benar, ini yang salah. Dengan akalnya itu tahu. Makanya kalau orang ada baik buruk, milih yang buruk, sebenarnya akalnya sedang tidak berfungsi, alias gak normal, blank, alias senewen dan gila. Gak berfungsi akalnya. Kalau akalnya normal saja, walaupun tidak cerdas, tidak baik, tidak hebat, gak jenius, normal saja, maka dia pasti akan milih yang baik, yang menguntungkan, yang tidak merugikan, yang tidak jelek. Dengan akal pikiran itu, manusia itu akhirnya bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kalau akal pikirannya itu normal, karena memang Allah itu memberi hak untuk memilih, dan itu letak ujiannya. Jadi dunia ini kasih pilihan baik buruk, surga neraka, kemudian dikasih akal, silahkan pilih yang mana. Nah, kalau pilih yang buruk ya gak normal akalnya, dibuat nang rokok gak normal. Nah kalau milih yang baik, itu waras, itu normal, itu baik, maka disimpan oleh Allah di tempat terbaik, yaitu di surga Allah. Ya layaknya kita sendiri, lek sampah kan dibuang. Tahu barang paling berharga, semakin kita simpan di tempat paling berharga. Nah orang-orang yang beriman itu orang paling berharga, paling mulia di mata Allah, akhirnya disimpan di surga untuk selama-lamanya. Karena itu boleh saja kita mencuri, boleh saja kita korupsi, berbuat jahat, berbuat jelek, nggak dihukum. Syaratnya harus akalnya ndak berfungsi, alias gila dulu. Kalau sudah gila, akalnya ndak normal, nggak dihukum di dunia, di akhirat nggak dihukum. Nah sudah punya akal, bajune baik-baik disuwek-suwek. Dulu yang ditampakkan itu rambutnya tok, nggak puas lagi gulune, nggak puas lagi tangane, nggak puas lagi betis kentole, saiki pupune, gak puas lagi udele, gak puas lagi dodone, payudarai ditonjol-tonjolkan. Sebenarnya waras enggak sih orang-orang begitu itu? Wong sekarang itu loh, kain itu yo murah, di mana-mana bisa. Wong punya kain malah kainnya disuwek-suwek, punya celana ini dirobek di dengkule. Kurang, saya dirobek ndek pupune, ndek bokonge. Lah ndak waras kan seperti itu. Lek yang waras dulu itu mahal-mahal dibeli untuk nutupi aurat. Salah satu contohnya kan gitu. Wong jelas malah ditutupi makin berharga, makin bersinar, makin bagus, makin mempesona. Ya malah dibuka-buka. Salai ireng, wis tuwek, elek pisan, ditutu-tutuno. Sopo sing arep yoan?
Ya nafsu, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya nafsu. Sebenarnya itu pasti lek wis waras itu izin. Kemudian menyesal. Itu banyak anak-anak kampus-kampus yang baru kenal Islam di kampus atau waktu dewasa. Nyesel kenapa dulu begitu. Levisnya, baju-baju yukensinya langsung ditaruh dus, dibakar, dibuang. Itu kalau sudah sadar begitu. Kalau belum sadar, coba disuruh jilbaban lah, ngamuk-ngamuk. Padahal saya nyuruh orang tua kadang-kadang. Itu semua pengaruh hawa nafsu. Hawa nafsu nggak pernah menguntungkan, merugikan. Silakanlah, apapun yang merugikan itu pasti berlawanan dengan akal pikiran yang sehat, yang normal. Apapun yang menguntungkan pasti sesuai dengan akal sehat, dengan yang normal tersebut. Semua itu adalah pengaruh-pengaruh hawa nafsu. Nah, sebenarnya kita sudah dikasih bekal akal untuk bisa membedakannya itu. Nah, orang-orang yang pengaruh hawa nafsu akalnya menjadi blank, akalnya menjadi hilang, dan akhirnya baru menyesal kalau sudah merugi. Wa yujahidu nafsahu wa yahmilu ala sumu fi darajati al khair wat taqwa. Maka dengan akal yang sehat, yang kuat, yang baik itu, manusia diberikan pilihan dan kemampuan untuk milih yang baik. Wa yujahidu nafsahu, dan melawan nafsunya. Wa yahmiluhu ila sumu, dan membawanya kepada ketinggian, keluhuran. Fi darajatil khair, di derajat-derajat kebaikan, wa taqwa, dan ketakwaan. Fayabu'uhal martabal laika, sehingga dia akan menempati martabat layak minat takrim wa tafdil, yaitu kemuliaan dan keutamaan. Manusia sebenarnya dimuliakan oleh Allah, diistimewakan, diutamakan dibanding makhluk yang lain. Siapa itu yang seperti itu? Yang punya akal dan akalnya itu digunakan. Akalnya normal, waras, sehat, digunakan. Sehingga dalam hidupnya milih yang baik-baik, milih yang baik-baik, tidak milih yang buruk-buruk. Milih yang buruk-buruk menjatuhkan dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Bukan kemungkinan, sudah pasti. Oh, ada orang buruk terkenal, mulia, itu hanya tipu daya setan. Sebentar lagi mesti hancur. Sehancur-hancurnya lek nuruti nafsu. Ditipu aja sama setan, ditipu aja sama nafsu. Kalau kita mulia gara-gara kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kejelekan. Fa in huwa fa'ala dzalika kana suluku unwana quwwatil aqliyah. Kalau manusia mengikuti akal pikiran sehatnya, sehingga dia akhirnya milih yang baik-baik saja, yang takwa, yang mulia saja, maka itu menunjukkan kekuatan akalnya. Wa basyariyati, dan kemanusiaannya al-mithaliyah, yang ideal. Wa insaniyatihi al-mutakamiliyah, dan kemanusiaannya yang sempurna. Wa in huwa in hazama amama nawazi syarr, tapi kalau dia kalah di hadapan dorongan keburukan, wastasslama li hawahu, kemudian menyerah kepada hawa nafsunya, wan hadar fi darakati radhila faqad in hatabin bi insaniyati, dan jatuh pada fase-fase kehinaan, maka dia terjatuh dari kemanusiaannya dan dari kemuliaannya. Fakana hadza unwana hamaqati wa dhafi, maka ini adalah merupakan tanda kedunguannya,
tanda kelemahannya sebagai manusia, bahkan dinyatakan oleh Al-Quran jatuhnya itu lebih fatal dari hewan. Hum kal an'am bal hum atul. Manusia seperti itu seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang itu sendiri. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau mensucikan dirinya, yaitu dengan nurut tuntunan Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya, yaitu dengan menuruti hawa nafsunya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sehingga Rasulullah juga bersabda, al mujahidu man jahada nafsahu. Seorang mujahid adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Wal ajizu, orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu orang lemah. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, sementara dia banyak berharap kepada Allah. Dia menjadi hambanya nafsu kok berharap pada Allah? Ya tidak mungkin dituruti, malah dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Sehingga Rasulullah juga bersabda, bi'sal abdu abdun hawa yudilluhu. Sejelek-jelek hamba itu adalah hamba yang disesatkan oleh hawa nafsunya. Wa bi'sal abdu abdun toma'un yaquduhu. Dan sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dikendalikan oleh ketamaannya, kerakusannya. Ingat, Rasulullah pernah mengingatkan pada kita, andai manusia itu punya 2 gunung emas, dia tidak akan puas. Dia pasti akan menginginkan gunung yang ketiganya. Dan dia tidak akan pernah puas sampai dia itu disumbat dengan tanah. Mulutnya disumbat dengan tanah. Ini sudah pasti, nggak terbantahkan, ini sudah baku. Rasulullah yang bersabda seperti itu, nggak bisa dibantah. Maka jalan satu-satunya yang harus kita tempuh supaya selamat adalah jangan nuruti hawa nafsu. Jangan rakus, jangan tamak. Nggak akan ada puasnya. Sementara ingat, yang kita cari itu bahagia. Nah, bahagia itu bukan di situ ternyata. Bukan dinuruti hawa nafsu. Bahagia itu ternyata dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bahagia yang hakiki. Nah, selain itu, fata morgana, cuma tawa dalam tangis. Kita ketawa nuruti nafsu, mulut kita bisa tertawa terbahak-bahak seperti orang bahagia, tapi hati kita akan menggedor-gedor kita bahwa kita menangis. Pasti itu. Hati kita tidak akan terima. Akal kita tidak akan terima. Walau kita sembunyikan kejelekan kita itu, hati kita itu jujur, tahu. Makanya orang yang tertawa, terbahak-bahak, bahagia kelihatannya, tapi karena nafsu, itu hanya tawa dalam tangis. Sudah pasti itu. Hanya disembunyikan aja tangisnya. Tetapi kalau untuk taat, untuk takwa, itulah hakikat kebahagiaan. Karena itu yang diridhoi hati kita. Dan itu yang diridhoi oleh akal pikiran kita. Kalau enggak, mesti kita akan tarung terus dengan hati kita, tarung terus dengan akal sehat kita. Dan itu membuat kita walaupun kelihatan kayak tersenyum, senang, bahagia, tapi hatinya menangis. Apalagi korupsi sampai triliunan, hatinya enggak akan terima itu. Dan pasti dia akan menderita sebelum menderita di kuburan. Makanya mumpung belum sampai di kuburan, masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Bila masih ada kita kemarin mengikuti menuruti hawa nafsu, kita harus segera hentikan, menuruti Allah saja.
Toh semua kebaikan, kenikmatan yang bisa kita raih itu hanya dengan mengikuti Allah, karena Allah yang punya kita dan punya alam semesta ini. Mudah-mudahan kajian kita, pengajian kita di pagi hari ini menyebabkan kita semuanya mendapatkan hidayah Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan kita diberikan kemampuan untuk mensucikan jiwa kita dan diselamatkan, dihindarkan dari pengaruh jahat hawa nafsu kita, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dengan barokahnya ngaji ini kita semuanya diselamatkan, disukseskan dunia dan akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salah, ada kurangnya, itu dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup pengajian kita pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.